Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari saya Faisal Akbar dan teman saya Denny Pambuti, Rina Bila, Rizka Amelia, Maureen Sabila, Jessita Gracia, dan Alwi Ferus ingin mempresentasikan perasaan dalam perspektif komunikasi masyarakat. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Komunikasi massa. Komunikasi massa merupakan komunikasi yang ditunjukkan kepada khalayak luas atau masyarakat umum dengan sifat komunikasi yang heterogen. Komunikasi massa dapat terjadi dengan menggunakan beragam media massa sebagai saran untuk menunjang komunikasi tersebut. Media massa yang digunakan dalam komunikasi massa pun dapat berupa audio visual, media cetak, maupun media luar ruang. Komunikasi massa adalah komunikasi melalui media massa atau media cetak dan elektronik. Artinya, sebuah komunikasi dapat dikatakan sebagai komunikasi massa apabila dihasilkan dari saluran teknologi-teknologi modern. Komunikasi massa sendiri berasal dari perkembangan kata media of mass communication. Massa di sini menunjukkan pada khalayak, audiens, penonton, pemirsa, ataupun pembaca. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Media massa. Media massa adalah alat yang dapat dengan serempak dan cepat untuk menyampaikan informasi kepada audiens yang luas. Media massa merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menjembatani komunikasi antar massa. Berdasarkan pengertian di atas, yang dimaksud massa adalah masyarakat luas yang saling bergantung. Ketergantungan tersebut yang membuat media massa mampu menjembatani masyarakat sebagai penyalur pesan. Media massa merupakan upaya untuk memberitahukan atau menginformasikan situasi, keadaan, dan peristiwa tertentu kepada masyarakat atau publik. Media massa dikenal sebagai penyedia berita. Media massa terbagi menjadi dua, yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak terdiri dari konten, tabloid, majalah, dan sebagainya. Media elektronik terdiri dari radio dan televisi. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Efek-efek media massa. Yang pertama ada efek kognitif, adalah efek bersifat yang muncul dalam diri komunikan. Singkatnya, efek ini membahas bagaimana media massa membantu khalayak mendapatkan serta mempelajari berbagai informasi yang bermanfaat guna mengembangkan keterampilan kognitifnya. Contohnya ada masyarakat yang mendapatkan informasi tentang tempat bersejarah di Indonesia melalui acara televisi. Yang kedua ada efek afektif. Dibanding efek kognitif, afektif punya tingkatan atau kadar yang lebih tinggi. Komunikasi massa tidak hanya ditunjukkan untuk memberitahu masyarakat mengenai suatu hal, namun diharapkan mendapat informasi masyarakat turut bisa merasakannya. Contohnya ada penayangan iklan bisa mempengaruhi sisi emosional penontonnya. Dan yang terakhir ada efek konatif. Sering juga disebut efek behavioral, adalah akibat yang timbul dalam diri khalayak berupa perilaku, tindakan, atau kegiatan. Sebagai contohnya, ada adegan kekerasan akan mempengaruhi perilaku khalayak yang menontonnya, atau contoh lainnya ada program memasak yang ditampilkan di televisi yang akan membuat ibu rumah tangga mengikuti berbagai resep baru. Bisa disimpulkan bahwa efek komunikasi massa dapat mempengaruhi sisi kognitif, afektif, serta konatif khalayak. Efek ini terjadi akibat khalayak secara aktif dan terus-menerus terpapar media massa. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Komponen-komponen komunikasi massa. Sumber, komunikator. Komunikator sebagai penyampai informasi terhadap masyarakat menjadikan tujuannya untuk memberikan stimulus dari sebuah informasi dan dari perkembangannya komunikator. Dalam penyampaiannya menggunakan beberapa instrumen diantaranya media cetak di dalam konten tersebut menjelaskan kebutuhan informasi terhadap masyarakat dengan memaparkan beberapa berita secara tulisan dan gambar. Code and content. Code and content adalah pesan yang disampaikan terhadap masyarakat dalam bentuk kode dengan cara memasukkan sebuah gambar, tulisan atau video yang memiliki makna dalam penyampaian simbol dari kode tersebut. Misalkan, dari media cetak, kodenya merupakan tulisan, dan dari media elektronik kodenya merupakan sebuah video yang memiliki sebuah maksud dan makna.
Gatekeeper dalam media massa hal ini akan menentukan informasi yang akan dimuat karena di dalam sebuah informasi akan menceritakan segala ramah pemberitaan maupun citra personal. Intensi atau korporasi hal ini harus diberitakan dalam penyampaian dalam segi tulisan, gambar, dan video. Karena untuk menghindari pemberitaan yang tidak pantas dimuat atau tidak dibutuhkan dan dapat menyebabkan tindakan negatif terhadap reputasi personal atau kelompok lainnya. Gatekeeper dalam media massa diantaranya penerbit majalah, editor surat kabar, dan manajer stasiun radio, produser film, dan produser berita TV. Regulator dalam hal ini yang menentukan kebijakan media massa karena media massa berada di dalam sebuah wilayah kekuasaan. Sifat ini tidak dapat dihindarkan dan wajib dipatuhi oleh setiap pemegang saham. Sebuah media massa hampir sama seperti gatekeeper, tetapi regulator bergerak di luar situasi. Regulator dapat menentukan informasi dan dapat mempengaruhi kondisi pemerintahan atau tidak. Jika media dapat mengancam reputasi pemerintahan, regulator dapat menghentikan produksi. Lalu slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Komponen-komponen komunikasi massa berikutnya adalah pesan. Pesan komunikasi massa berkaitan dengan materi yang disebarkan kepada khalayak melalui media massa. Pesan media massa dapat diproduksi dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat menjangkau audiens yang sangat banyak. Materi pesan komunikasi massa dapat diidentifikasi dalam format seperti berita, pendapat, musik, film, iklan, dan sebagainya. Efek komunikasi massa berkaitan dengan dampak atau hasil yang diperoleh dari mengonsumsi media massa. Dampak tersebut berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam diri khalayak sebagai akibat terpaan pesan-pesan media massa. Menurut Berlo, klasifikasi dampak perubahan yang dialami audiens setelah mengikuti pesan-pesan media massa dapat dibedakan atas ranah pengetahuan, sikap, dan perilaku nyata. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Efek dari media massa. 1. Masyarakat mampu mendapatkan informasi dengan mudah dan cepat. 2. Masyarakat dapat mendapatkan informasi politik dengan mudah dan cepat. 3. Mendapatkan informasi dunia internasional. 4. Membentuk kerangka persepsi pembaca. 5. Membentuk pemaknaan terhadap realitas tertentu. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Komunikasi massa memiliki 3 efek. Yang pertama, efek pembentukan dan perubahan citra, yaitu suatu perubahan persepsi dan pembuatan persepsi yang muncul pada suatu hal setelah kita membaca, mendengar, dan memahami informasi dari media massa. Yang kedua, efek agenda setting, yaitu dengan adanya komunikasi massa, kita dapat mengetahui hal-hal yang penting dan sedang menjadi agenda utama pada masyarakat setelah media massa menyaringnya untuk kita. Yang ketiga, efek prososial, yaitu adanya manfaat yang diperoleh komunikan setelah membaca informasi di media massa. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh teman saya. Jadi kesimpulannya, media massa merupakan salah satu alat dalam proses komunikasi massa. Karena media massa mampu menjangkau khalayak lebih luas dan relatif lebih banyak, heterogen, anonim. Media massa dalam masyarakat informasi memiliki peranan yang sangat penting. Banget teknologi memungkinkan informasi dari belahan dunia dapat diterima khalayak dengan seketika. Itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan baik perkataan maupun kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.